Saksikan Ruang Biru. Cerita-cerita dikit pasti seru. Baik, kali ini di Ruang Biru saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Perjuangan dan Doa, ciptaan Haji Roma Irama. Musik. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rasanya ampun, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus mulai sekali doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Rakit-rakit dahulu, berenang ke sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya lembut, manis rasanya gula. Sakit dahulu, susah-susah dahulu,
pasti seru. Oke, dengan ini ada tamu ya, tamu yang kedua dari Mas Tungku Ari dan Mas Kandi. Oke, kita akan tahu beberapa apa itu namanya ya, pikiran yang ada di dua beliau ini kita korek. Tapi ya setidaknya kita ada durasi, jadi hanya beberapa itu. Selamat siang Mas Ari Tunggu, Mas Tunggu Ari itu Mas Ari Tunggu. Mas Tunggu Arian. Mas Tunggu Ari. Jadi Saya selamat siang Mas Kandik. Siap. Oke, semoga kita tetap sehat ya. Amin. Di sini ada empat dan teman-teman juga semoga tahu dari ini. Yang pertama, perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang mungkin bisa diceritakan secara singkat dari Mas Tunggu Ari kemudian Mas Kandik. Silakan Mas Tunggu Ari. Oh iya. Perjalanan dari kecil Mas ya sampai besar itu ya mungkin apa Mas ya, sekilas cerita singkat ya. Waktu kecil saya sering ya waktu SD Mas ya. Waktu SD ya itu nggak begitu nakal saya Mas. Ya mengikuti aturan aja lah. Ya masuk waktu pulang ya pulang. Ya mungkin ada cerita sedikit dari teman-teman saya ya, waktu itu pas bolos Mas, ada cerita pas bolos teman saya itu waktu pulang dia bolos, dia tahu Mas, tahu begitu pulang tahu itu loh Mas apa? Tahu itu Ya mungkin teman-teman kan nggak tahu. tahu itu carikan, tapi ya di Pakai tembok. enggak, ya pakai tembok, tapi yang dibendung di saluran air. Oh, saluran air Dulu begitu. nyari ikan. Nah, waktu itu teman-teman disuruh Pak Guru kan di absen. Waktu pulang di absen ada 3 anak yang belum ada. Saya suruh cari kemana-mana temannya ada. Akhirnya ketemu di depan puskesmas itu Mas. Ketemu di depan puskesmas, saya panggil kan. Dan saya terus dekati. Akhirnya saya lihat malah dia carikan itu Mas. Nah, saya suruh pulang kan. Saya suruh ganti pakaian. Akhirnya kembali lagi Mas. Itu sebenarnya di sini. Oke, mungkin gini. Aku SD. Ya, mungkin SD di mana? SD ya pulang sampai lulus jelasin lah. Lulus jelasin ya? Waktu aku SMP? SMP di SMP Gunagung. Gunagung, terus kemudian di SMA? SMA-nya STM Mas ya, SMK Oh, STM. Pancasila. Oke, kemudian langsung berkarir ya? Langsung kerja dulu Mas nikah. Ayo, berkarir. Karir. Oh, nikah dulu baru bekerja atau bekerja? Kalau bekerja dulu sebentar baru menikah Mas. Saya menikah muda Mas. Mantap jiwa. 21 Mas, saya sudah menikah, saya beranikan diri lah. Langsung saya bekerja setelah di Surabaya, di Kalimantan. Setelah itu Oh, sempat keluar kota? di Jawa Timur juga di pabrik sepatu, di Kalimantan di Korindo Mas, di papan kayu lapis Mas. Oke. Sampai sekarang Sampai sekarang langsung pulang, buka usaha nasi goreng itu Mas, sama istri, di rumah istri. Ya, alhamdulillah. Terus ada Mbak Soleh itu, Mas Agung kan dengan tuan Mas Agung yang Mbak Soleh terjadi ya sekarang berapa Mas. Dan akhirnya Mas Agung manggil saya untuk, saya dulu kan pernah pesan Mas kalau ada lowongan di SMA, saya mau Mas, dari Sapang atau dari kebersihan, saya mau. Akhirnya Mas Agung yang berjasa pada saya, Mas Agung itu Mas, yang masukkan di sini yang dengan Mas Soleh. berarti udah melarang buana ya? Iya. Melarang buana di beberapa tempat untuk mencari apa itu namanya ya? Berkarir gitu. Oke, sekarang Mas Kandi. Nah, ini mungkin dari
TK, SD, SMP gitu, kemudian SMA gitu. Nah, kalau saya TK enggak sekolah TK, saya sekolah sekolah TK. SD. Langsung. Kalau saya itu dulu kecilnya ya termasuk keluarga yang kurang lah contohnya. Saya dari kelas 2 itu sudah ya emang segisang lah karena mencari jajan sendiri. Soalnya saya dari kecil itu jarang ditunggu sama orang tua. Orang tua itu kerja di Jakarta. Jadi saya tinggal sama nenek. Tetap di daerah Ya daerah Karanglayung lah. Karanglayung. Desanya Pangkalan. Bangkalan. Pangkalan. Pangkalan. Pangkalan yang banyak sebagainya nih. Wih, Iya. Ayo, tel-tel gitu ya. Saya kan ini mikir sendiri das. Dari kan ada seneng-senengan di kampung saya tuh anak-anaknya pada gimana ya caranya nyari jajan sendiri. Lihatnya kan nih, dulu saya juga pernah nyari kayak rosok pulang sekolah jam 12 makan habis itu minta nyari rosok ya sama teman-teman ya asik juga sih kita juga mencari kayak uang jajan sendiri. Sebenarnya orang tua juga nggak membolehi karena ini mengisi ruang ya cara main dapat hadiah. Berarti maksudnya ada kesempatan, ada barang yang bisa dijual, Ya. terus itu bisa buat jajan. Saya dari kecil udah kerja keras kayak gitu. Maksudnya bekerja keras itu dalam arti sama teman-teman yang penting itu apa itu namanya ya? Ya ada peluang lah gitu ya, wis ada peluang gas ngono Pak. Sampai Saya SMP di SMP di Bakar ada dua sekolah. Kelas 1 sama kelas 2 saya sekolah di SMP 2 Gubuk. SMP Negeri 2 Gubuk yang di Gegang itu. Oke. Satu itu udah waktu itu kejadian itu ada kejadian saya kan waktu kelas 2 kan saya memang jarang masuk. Termasuk kayak juga orangnya paling ya dihitung malas paling ya. Waktu itu ada kejadian sekolahan saya itu tawuran sama MTS. Padahal itu saya nggak ikut. Tapi kejujur. Nah, nggak ikut enggak. Nah, waktu saya berangkat, pas saya nggak berangkat itu ada kejadian itu. Padahal saya nggak ikut loh, kan panggil semua yang kemarin sama dari apa itu yang nggak masuk dipanggil semua ke BP. Satu dipanggil situ, dikira saya ikut. Terus ya emang juga wali kelasnya juga nggak suka sih sama saya. Nah, nggak tahu juga sih emang itu apa emang gara-gara itu saya nggak naik kelas. Sempat nggak naik. Ya sempat nggak naik ya. Terus pindah. Nah, iya. Kalau saya mikir kan alasan itu saya nggak dinaikkan ya gara-gara itu. Nah, terus kalau kan terus saya pindah ke SMP Islam Karanglayung. Caranya kalau biar naik kan pindah ke SMP Karanglayung. Berarti tahun 2000 Tahun sekitar 2005 masih gitu ya. Masih kalau mau pindah 2003. kalau kalau mau naik pindah gitu. Pindah. Kita sana beli kursi dah gitu. Oke, kemudian SMA Saya SMA juga di SMA SMK Pancasila. langsung di situ ya. Oke, Lulus. terus Sambil lulus, saya langsung ke ibu kota Jakarta. Sana ikut orang tua. ibu bapak. Ya. Berangkatnya Di sana sendirian atau? ya enggak, kita sananya berangkat ke sama orang tua sana dulu. Oh, berarti orang tua keluar. Ya, sama saya ya dari kerja. Tapi langsung mani. Soalnya Mas Ari ada cerita, SD itu sudah naik bis itu naik bis Iya. 1, bis 2 Oh. turun gitu. Itu SD. Tak kirain kamu iya lupa tadi. Jakarta langsung ke sana. Ya, kita masih didampingi dulu melakukan pulang sana sekalian. Sana juga nyari kerjaan kan susah kan di ibu kota. Karena kesana kesini ya udah panggilan gagal terus akhirnya sementara saya ikut ya kalau nggak ada kerjaan kan ada motor di kontrakan ya kita ikut ojek. Oke, Mojek. Dulu cek mas ya. Dulu ojek Sama jualan sama jualan mie ayam bakso. Aduh bapak. Itu
beberapa bulan terus saya ditawarin ke Bude beli fotokopian. Oh, beli fotokopian. Beli fotokopian. Jadi punya fotokopian sendiri. Iya, dia punya fotokopian, dia nggak mana-mana. Udah kamu ikut aja ke fotokopian. Oke. Oke, siap. Berarti bisa korelasi ya dari SD yang mungkin iseng-iseng ada peluang itu bisa ikut serta di pas waktu dewasa. Pokoknya Di jalan. dijalani dan peluang pokoknya dicoba dulu gitu Ya ya. betul. Oke. Kembali ke Mas Ari. Tadi sempat tentang bis Mas. Nah, silakan mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu. Iya. Tadi lupa Mas. Benar itu. Aku belum tahu itu. Tahu lah. Oke, silakan. Dulu waktu itu orang tua saya mengajari anaknya untuk kerja keras Mas ya, mulai dari nol untuk berjualan Mas. Sementara itu kan orang tua saya kan terampil Mas, bisa membuat apa saja yang dia lihat, dia pahami, terus dia kerjakan. Dan waktu itu kan Mas, kan ada mesin untuk membuat benih Mas dari tempurung kelapa, patok Mas, cara Jawa patok. Itu dibuat ya setelah laku tuh Mas, ya, orang tua saya berbalik profesi alih bahan itu menjadi sebuah pedang-pedangan Mas, pedang-pedangan yang ada kayunya, terus ini ada patoknya gitu Mas, kayak samurai lah dari zaman dulu. Terus topeng itu yang dari patok segini Mas, ada matanya gini lah. Terus Kerajinan ilir. Soalnya juga, Mas, ilir. di Merapen itu ada api abadi yang dulu masih aktif dan banyak wisatawan, kemudian ada peluang di situ. Iya, peluang Pak usaha. bikin. Terus Mas Ari sebagai penjual. penjual itu Mas. Saya dari kelas 5, kelas 4 atau kelas 5. Saya dikasih itu barang-barang itu untuk dijual, ditutup itu dari pagi Mas. Nanti siang dikasih makan gitu Pak. Ada sekolahnya? Itu kan waktu kalau jualan itu kan Mas, waktu setelah kalau pagi itu waktu libur, waktu minggu kalau pagi, kalau siang yang kalau waktu sekolah itu setelah pulang sekolah ya, makan dulu terus cuci muka terus berangkat itu. Soalnya banyak cerita Mas di salah satu wali yang ada di Indonesia itu dari Kudus, namanya saya lupa, itu juga gitu. Dia itu sekolah madrasah sore, tapi paginya itu dia belajar berdagang dengan. Tapi saya setuju, maksudnya kita itu memang harus berdagang gitu. Apalagi kita sebagai orang Islam ya. Jadi apapun ada peluang ya kita harus wajib semangat gitu. Intinya ada peluang semangat gitu. Itu intinya gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua ini ada kejutan ya, pertanyaan kedua dari kanan ada kejutan. Kenapa namanya Tungku? Oh, tunggu Mas. Itu cerita dari bapak ibu ya, Mas. Itu dulu waktu ibu kan jualan Mas, jualan nasi, jualan sayur. Nah, waktu itu ibu saya pas hamil saya itu kan pagi Mas, waktu masak gitu kan, perutnya terasa mau melahirkan. Nah itu pas di kontraksi Mas, kontraksinya di dapur itu. Terus dulu kan orang tua saya ngecek Mas. Nah, setelah pagi-pagi sekali jam 4 jam 5 itu datang, terus dibawa ibu saya ke jemput Mas, dulu itu namanya apa Mas ya, jemput bayi ya Mas, jemput bayi suruh ke rumah. Dulu kan masih dijemput itu Mas, masih dijemput. Waktu itu kamar tidurnya kan dekat dengan dapur itu. Nah di situ Mas ada tempat tidur di dekat situ lah. Terus orang tua saya yang itu hari-harinya kan dekat masak. Itu kan artinya orang Jawa pawon ya. Orang Jawa pawon biasanya tunggu Mas. Itu mau dinamakan pawon kan mungkin kan agak lainnya di depan pawon.
gosong mas. Itu saya kira juga Mas Ari itu keturunan Aceh, Tungku. Itu Gitu. tengku mas, itu tengku ada alnya. Oke, Mas Kandik, kenapa namanya diganti Kandik? Nah, itu. Aslinya siapa mas? Saya sendiri pun tidak tahu. Bener ya, karena orang tua juga nggak pernah cerita. Kalau dulu ditanya sih, nama saya tuh panjang sebenarnya, tapi kayaknya keberatan nama katanya orang Jawa gitu ya. Sakit kan gitu. Saya tanya kok bisa itu. Sebenarnya sih namanya bukan Kandik. Kata kakek saya itu namanya Kolik apa gimana gitu. Oh gitu. Oleh Ya, siapa? Kolik Kolik. gitu. Oleh. Terus yang muda orang kamu dulu namanya Mudin ya, Mudin yang itu ya. salah nulis di surat anu niku setruk terana anu Kelahiran. kelahiran itu. Betul. Itu. Ya, jadi sampai sekarang kita semua itu. Oke, soalnya gini, Kandik sendiri kan itu bahasa Bali ya. Iya, Makanya saya kira itu Tungku itu Aceh. Itu Bali. Ternyata Luar waktu Jawa di semua. sana. Luar Jawa semua mas ya. Ketemunya di Soka. Itu tapi percaya nggak percaya kita orang Jawa juga harus percaya ya, percaya tentang hal-hal yang mungkin tidak kasat mata ya, yang tidak kita kenal itu harus percaya pun juga percaya. Oke, sak pinter-pinternya mau yuk kita harus percaya juga sama hal-hal yang tidak kasat mata gitu. Jadi ya. Oke, sekarang pertanyaan 3 mas, ini ada sedikit pilihan ya. Kandik dulu sekarang. Ya, ini bareng, jawabannya bareng. Oh, gitu. Jadi harus Masa saya terus buat ya, jawabannya oke ya, jawabannya harus cepat ya. Iya. Antara dua pilihan kamu pilih mana? Langsung bareng. Iya. Apa? Nah ini lagi antara dua pilihan, kamu harus langsung ya. Oke. Kan Oke. Oke. Langsung lu ya. Iya. Oke. Bantu orang atau uang? Bantu orang. Orang. Oke. Kemudian Pak Sri atau Pak Madir? Wah. Kandik. Patri. Istri atau anak? Anak. Istri. Oke. Tiga atau Haji? Tiga. Ji. Bang ini kenanya. Oke. Oke, rencana ke depan mas. Rencana ke depan mau bagaimana agar maksudnya kalian berdua punya angan-angan apa? Mungkin dari Mas Kandik dulu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Buat apa itu? Maksudnya gimana itu? Oke, kalau di sini sih tak tulis untuk sekolahan. Kita kan ini sekolahan ya. Iya. Kita pekerjaannya masing-masing gitu. Tapi saya mengangkat ya semua pekerjaan kita harus gotong royong, harus saling menghargai. Iya. Iya. Mana ini Mas Kandik mau rencana ke depan untuk sekolahan atau untuk sendiri? Pengennya Mas Kandik apa dulu? Sekolahan atau sendiri? Ya kalau buat saya dari sekolah ya. Sekolahan ya, oke sekolahan aja res. Semoga semakin maju sekolahnya, terus Sarannya berarti sarannya ya makin maju. Terus saya kan kerjanya di berbagai kebersihan ya. Nah, Ya saya anak-anak ya kayak apa namanya siswa kalau bisa kan ya buang sampah pada tempatnya. gitu ya. Saat ini Masih ini saya lihat alhamdulillah sudah ada yang tahu lah caranya menyadari ini tempatnya gitu. Waktu ya mungkin kemarin-kemarin kan ada musibah kayak pandemi itu anak-anak belum anu lah corona terbiasa ya masih ada anunya dari SMP-nya mungkin gitu. Sekarang udah mulai bagus lah caranya tahu. Tapi harapannya kebersihan itu masing-masing harus punya rasa Ya, peduli dengan kebersihan dan lingkungan nilai Islam ya. Oke. Oke, sekarang Mas Ari Tunggu atau Tunggu Ari untuk sekolah atau untuk pribadi? Ya mungkin bisa untuk sekolah. Sekolah ya, oke. Silakan. Karena saat ini saya bekerja di sekolah sebagai penjaga satpam. Ya saran di sekolahan agar pengamanan untuk pagar sekeliling itu
mungkin bisa lebih ditingkatkan Mas ya, lebih ditinggikan untuk anak-anak supaya tidak bisa bolos Oh, gitu ya. Mas. Mungkin saran saya itu mungkin butuh disiplin lagi Mas, disiplin lagi perlu ditingkatkan lagi Oh, betul. untuk siswa Disiplin ya. disiplin. Oke, makasih Mas Ari dan Mas Kandik ya, Oke. Mas Tugu dan Mas Kandik. Ini sebelum tak tutup ya, tak tutup closing, saya juga mau cerita tentang keamanan Mas. Jadi perwalian saya bilangin, ojo bolos yo yo, nek pengen balik mending ngomong Pak Eri. Wis tak ultimatum ngono, Iya. daripada lu bolos. Mungkin anak-anak juga tahu itu ada lubang, cuman tak ultimatum daripada lu bolos mending ngomong Pak Eri. Jadi kita prosedural aja ya. Semoga wali juga sama Mas. Iya. Kita mungkin lihat apa jadinya? Kalau pagar kabeh kemungkinan biaya mahal ya. Iya. Cuman ya wali kalau bisa ya lebih proaktif ke anak. Benar. Tuh, kepada saya. Itu yang lebih minimalis dulu Mas ya. Kalau maksimalnya kan nanti dibandingkan bisa keliling bisa optimal, bisa tinggi kan. Oke, terima kasih obrolan kali ini banyak sekali makna dari nilai-nilai dari beliau berdua itu. Kita sama-sama bekerja mungkin masing-masing ya, tapi kita harus saling menghargai, harus saling menghargai dan saling membantu. Terima kasih. Besok jangan lupa masih ada lagi. Sampai jumpa di Ruang Biru. Ngobrol-ngobrol dikit Pasti seru. Asik. Sebenarnya. Aku pasti Telu likur menang.